Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Kitab Tauhid. Untuk malam hari ini kita masuk pada bab ke-26, Maja'a fin nushrah. Maja'a fin nushrah, yaitu pembahasan tentang nushrah. Apa yang dikatakan nushrah? Nushrah maknanya ataupun istilahnya yang kena sihir diobati dengan cara sihir, itulah kira-kira. Atau sihir lawan sihir. Misalnya ada seorang yang disantet, maka bolehkah dia meminta tolong kepada tukang santet untuk menyantet balik misalnya, atau untuk menghilangkan pengaruh santet, atau dia didukuni orang, apakah boleh pergi ke dukun dalam rangka mengobati orang yang terkena dukun? Dukun lawan dukun, sihir lawan sihir, santet lawan santet yang memiliki jenis yang sama, ini disebut nushrah. Dan apakah ini dibolehkan? Sebenarnya peristiwa ini, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah ini. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushrah, dari Jabir bin Abdullah, beliau ditanya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah. Faqala hiya min amali syaitan. Dia termasuk perbuatan setan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat adanya penjelasan Rasulullah SAW tentang nushrah ini, ya sebenarnya sudah putus permasalahannya, bahwasanya itu tidak boleh, karena Rasulullah mengatakan min amali syaitan. Nushrah itu hiya min amali syaitan, dia termasuk perbuatan setan, dengan artian tidak boleh sihir lawan sihir, santet lawan santet. Namun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat nushrah ini, ikhwah, nushrah ini ada yang mengartikan dari sisi bahasa. Bahasa itu nushrah itu mengurai, ya, mengurai atau melepaskan sesuatu. Jadi apabila ada benang yang kusut diurai, maka dikatakan nushrah. Atau sesuatu yang memang layak untuk diurai
maka perbuatan itu dikatakan nusyroh. Ini berlaku juga kalimat ini ketika seorang itu kesurupan jin. Jadi gimana caranya agar jin ini diusir dari orang tersebut? Ini artinya mengurai, memisahkan antara si manusia yang kena surupan dengan jin yang nyurupi dia. Demikian ikhwah. Atau dia yang terkena santet, tentu dia terkena dukun, ya. Gimana caranya agar dihilangkan pengaruh santet itu dari dirinya. Demikian ikhwah. Ini dikatakan nusyur, ya, nusyroh, dikatakan nusyroh dari sisi bahasa. Oleh karena itu ikhwah, dari sisi bahasa nusyroh ini bisa juga dikategorikan ruqyah. Karena kalau ada orang kesurupan atau kena santet sehingga dia kesurupan, dengan cara ruqyah syar'i tentunya ini dibolehkan. Ruqyah itu juga bisa dikatakan nusyroh. Karena apa? Dia memisahkan antara orang yang terkena santet dengan santetnya. Orang yang kena santet dengan jinnya. Terpisahlah dia, terurailah dia. Makanya ini bisa dikatakan nusyroh. Ya kalau cara nusyroh ini memisahkan orang yang terkena santet dari santetnya, atau yang dikirimkan jin kemudian dipisahkan dengan jinnya sehingga tidak ada lagi gangguan jin. Kalau cara syar'i ya dibolehkan, atau yang disebut dengan ruqyah. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari, ruqyah itu kan sebenarnya artinya jampi-jampi. Ya. Yang kalau salam innamar ruqa wattiwalah wat tamaim syirkun. Sesungguhnya ruqyah, kemudian pelet dan juga jimat itu merupakan syirkun. Ruqyah di sini, ruqyah merupakan dikatakan di sini jampi-jampi. Jadi makna untuk kebahasa Indonesia ruqyah itu jampi-jampi. Dan Rasul mengatakan la ba'sa minar ruqa ma lam yakun syirkan. Tidak mengapa ruqyah selama tidak ada mengandung kesyirikan. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ruqyah yang kalau kita lihat seperti yang pernah kita pelajari di jilid pertama, ya, tentang judulnya tentang ruqyah, di mana cara pertama ruqyah itu dengan cara menghembus, membus nafas, ada yang disebut dengan an-nafas, dihembus di ludah tapi tak berliur. Ada yang dengan tifl, di ludah tapi dengan sedikit air liur tapi tak merudah. Ini juga ada dasarnya. Kemudian juga kita telah pelajari yaitu dengan cara dengan cara tanpa ditiup, dibaca saja. Ya, dibaca saja. Yang dibaca saja ini seperti yang pernah dilakukan Rasulullah dengan mengucapkan adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka syifa'an la yughadiru saqama. Jadi dibacakan saja tanpa disentuh-sentuh. Demikian ikhwah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat juga yang telah kita pelajari, dia diruqyah pakai air liur, tapi air liurnya pertama dibasahkan jari dengan air liur, kemudian jari tersebut diletakkan di tanah sehingga jari tersebut tentu akan lengket, ada tanah di situ. Lantas dibacakan bismillahi turbatun ardina wa biriqin ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Itu ikhwah. Itu juga dibolehkan, ya. Dibolehkan. Artinya dengan cara seperti itu. Karena ada dasarnya. Juga dengan cara mengusapkan tangan ke tubuh yang sakit misalnya. Seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, di mana beliau mengajarkan kepada kita untuk meruqyah dengan cara meletakkan tangan,
Letakkan tangan, do' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadik, letakkan tanganmu di tempat yang kamu rasakan sakit. Ya kalau Anda rasa sakit di leher, leher. Kalau sakitnya di perut, letakkan tangan tersebut di tempat yang sakit. Kemudian beliau katakan waqul bismillahi bismillahi bismillahi, kemudian a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru 7 kali. Nah, itu ada dasarnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ada juga yang meruqyah dengan cara membacakan Al-Qur'an, kemudian membacakan Al-Qur'an ditiupkan ke air misalnya. Ditiupkan ke air. Demikian. Hanya memang ini ini pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pernah dilakukan oleh Abu Mansur, Abu Ma'syar pernah mengatakan dari Aisyah bahwasanya itu dibolehkan. Jadi membacakan ayat kemudian ditiupkan di air misalnya. Kemudian ikhwah ada juga yang menuliskan Al-Qur'an kemudian dicelupkan di air. Menuliskan Al-Qur'an di kertas kemudian dicelupkan di air. Kemudian air itu diminumkan kepada orang yang sakit. Hanya memang yang jenis yang ketujuh ini adanya kontroversi di antara para ulama karena memang tidak ada dasarnya. Karena memang tidak ada dasarnya. Jadi ikhwah, ya pada dasarnya seharusnya karena ini ruqyah ini memang dari Nabi SAW, kita ikuti saja cara-cara yang pernah Rasulullah lakukan atau yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Adapun ikhwah seperti ini tadi dituliskan Al-Qur'an kemudian dicelupkan di air, lantas airnya itu diminum. Nah, ini memang tidak ada dasarnya, hanya memang beberapa ulama menyatakan boleh. Tapi sebagian lagi mengatakan ini termasuk sihir, nggak dibolehkan. Menjadikan Quran itu menjadi seperti jimat karena Al-Quran itu diturunkan untuk hudal linnas wa bayyinat, sebagai petunjuk dan sebagai penjelas, bukan dijadikan sebagai tulisan dan dijadikan sebagai jimat. Maka nggak boleh. Makanya seperti yang pernah kita bahas bahwasanya ada para ulama yang mengatakan yang membahas apakah Al-Quran boleh dijadikan jimat. Pernah kan kita bahas, sudah lama sih di buku jilid pertama. Apakah Al-Quran boleh dijadikan jimat? Misalnya biasanya kertas timah itu, pernah lihat kertas timah? Ya, kertas timah. Antum pernah main embus-embusan yang macam pasta, dia diembus anak-anak, diembus besar. Balon-balonan itu apa namanya? Alah, antum itu kan legend itu, sampai sekarang masih ada. Lupa namanya. Apa namanya? Masih ada kan? Itu pakai pipa kecil, kemudian ada pastanya, ditaruh di ujung mau diembus. Sering nggak berhasil daripada berhasil. Nah, itulah pokoknya. Ikhwah, itu bungkusnya itu bungkus timah. Bungkus pastanya itu timah itu. Itulah jenisnya, kemudian ditulis. Kalau dia kertas kan kalau ditulis bisa luntur, bisa apa. Kalau itu ditulis tulis qul huwallahu ahad, qul binnas, kemudian dilipat-lipat dan diletakkan di kantong. Demikian ikhwah. Apakah ini dibolehkan? Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi enggak. Tapi yang rajih bahwasanya tidak boleh, tetap enggak boleh. Ya, tetap tidak dibolehkan dengan beberapa alasan seperti yang pernah kita bahas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di samping itu juga memang tidak ada dasarnya. Kalaupun Abdullah bin Umar pernah menuliskan Al-Quran kemudian letakkan di lehernya, itu beliau untuk menghafal, bukan untuk dijadikan sebagai jimat. Demikian ikhwah. Baik, kemudian atau berdasarkan pengalaman-pengalaman, mengusir setan dengan pengalaman-pengalaman. Antum pernah enggak mendengar mengusir setan itu dengan menaburkan garam batu, bukan garam halus? Apalagi garam Himalaya, enggak jadi dia. Berdasarkan pengalaman yang tukang-tukang usir jin ini,
Jin itu bisa diusir dengan menaburkan garam batu. Dan mohon jangan dicoba. Ya ini hanya yang pernah saya dengar. Sebagian orang mengatakan berhasil. Satu, pernah dengan daun bidara yang sempat happening di kalangan para salafin, ya kan? Masing-masing di rumah udah punya daun bidara itu. Demikian. Nah, ini Allahu a'lam bishawab. Kalau untuk mengusir jinnya juga saya nggak tahu. Hanya memang ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Bolehnya mengusir jin dengan cara mengambil 7 lembar daun bidara. Itu semua atas dasar pengalaman, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya berdasarkan pengalaman ini, karena ini masalahnya masalah gaib, maka sebaiknya kita ambil saja cara meruqyah yang ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Demikian ikhwah. Memang sih ada bisanya, ada celahnya dikatakan boleh, seperti yang saya katakan tadi, seperti yang bacakan tadi, di mana Rasulullah pernah mengatakan la ba'sa minar ruqa ma lam yakusyirkan, enggak mengapa meruqyah selama tidak syirik. Berarti ya intinya melempar garam juga boleh, selama kan melempar garam enggak syirik. Memakai daun bidara juga enggak syirik, demikian. Jadi ada celahnya memang di situ. Demikian ikhwah. Taib. Jadi ruqyah seperti itu karena kalau dari sisi bacaan maka dia dikatakan ruqyah. Ya, dari sisi bacaan dikatakan ruqyah. Tapi dari sisi dilihat dari dia memisahkan, mengobati yang kena santet agar bisa sembuh, yang kesurupan agar bisa mengusir jinnya, dilihat dari penguraiannya itu dikatakan nusroh. Ya, itu katakan nusroh. Jadi kalau nusroh ini yang dimaksud adalah ruqyah syar'i, maka dibolehkan. Tapi kalau nusroh yang dimaksud adalah jin lawan jin, setan lawan setan, di mana ada beberapa model, ya ada beberapa model. Yang pertama dengan cara orang yang kena sihir datang kepada penyihir, kemudian si penyihir akan membantu orang yang kena sihir ini dengan manggil setan-setannya lah, ya dengan manggil setan-setannya. Ada yang dengan cara di mana orang yang kena sihir itu sendiri diminta untuk melakukan hal-hal tertentu yang disebutkan oleh tukang sihir. Ada yang tukang sihir itu sendiri yang mencari di mana letak buhul-buhulnya, dan banyak cara sebenarnya ikhwah. Kalau masalah teknisnya itu sebenarnya itu tinggal gimana lapangannya lah. Mungkin sihir ini ada mazhab-mazhabnya gitu kan. Ada yang mazhabnya dia langsung turun tangan, ada yang mazhabnya dia menjarak jauh aja begitu. Jadi ketika ada sihir dikirimkan di sini, dia main dari sini. Jadi begitu diserang, dicegat dengan jalan set gitu kan. Jadi berantemlah sihir dengan sihir ini. Jadi setan ini dengan setan ini berantem gitu, siapa yang menang. Ah gitulah ikhwah. Ya, ada yang memang si orang yang kena sihir ini diminta melakukan beberapa hal seperti mandi bunga, kemudian melakukan ritual-ritual tertentu. Intinya ini semua teknis. Jadi ikhwah, ternyata ada para ulama yang membolehkan. Kenapa? Mereka lihat dari sisi apa? Darurat. Ya. Di sini disebutkan seperti yang membolehkan itu Ibnu Qudamah, Al-Mardawi, Ibnu Muflih, Ibnu Najjar, Al-Buhuti dan Al-Muzani. Imam Al-Muzani kan terkenal kan dari mazhab Imam Syafi'i, dia punya kitab As-Sunnah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ada, tapi alasan mereka yaitu pertama karena darurat. Ini masalahnya ini orang mau mati karena disantet orang. Sebagaimana seorang yang akan meninggal dunia karena tidak ada makanan yang bisa dimakan, yang ada hanya makanan yang haram, maka secara darurat dia bisa memakan hal-hal yang haram, karena ad-daruratu tubihul mahdzurat. Yang darurat itu bisa membolehkan yang terlarang. Nah, ini mereka melihat, para ulama yang membolehkan melihat dari sisi daruratnya, ya, daruratnya, dan ada manfaatnya.
dan ada manfaatnya. Para ulama yang mengatakan tak boleh seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Rahim dan Ibnu Jibril dan lain-lainnya. Banyak ulama-ulama salaf kontemporer umumnya tidak membolehkan sihir lawan sihir. Ya, umumnya tidak boleh bukan sihir lawan sihir. Ikhwah, yang saya lihat kenapa darurat nggak berlaku di sini? Mereka yang mengharamkan menyatakan darurat nggak berlaku. Karena ikhwah, yang dikatakan darurat itu Allahu a'lam bissawab, yaitu apabila bisa dipastikan. Misalnya nih, seorang kelaparan, hampir mati. Di depan dia ada misalnya babi goreng misalnya. Kita ketahui bahwasanya ya lapar itu obatnya apa? Makan. Ya makan. Kalau Anda lapar, makan. Demikian. Kalau Anda lapar, nggak bisa diobati dengan yuk kita tamasya beras tagi. Nggak akan bisa. Nggak akan ada yang indah. Kalau Anda dalam keadaan lapar. Apalagi lapar itu merupakan kebutuhan primer yang paling primer bagi manusia. Kan kebutuhan primer itu ada sandang, pangan, papan. Ya kan, sandang, pangan, papan. Tapi kalau ada satu perkara, antum hanya bisa memilih ini untuk pangan atau untuk papan, ini untuk pangan atau untuk sandang. Mau pilih yang mana? Untuk pangan atau untuk sandang atau untuk papan? Kita makan. Demikian ikhwah. Karena dengan kita makan, kita bisa cari yang sandang dan pangan. Tapi dengan adanya pangan, dengan adanya papan, maksudnya tempat tinggal, belum tentu kita bisa makan. Demikian. Kita rumah megah, tapi bentar lagi meninggal. Apa gunanya? Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat itu tubil mahdzurat, bisa membolehkan yang haram. Maka ini suatu hal yang harus yang bisa dipastikan. Seorang yang hampir mati, yang kehausan karena kekurangan air, rehidrasi, dehidrasi seperti yang jamaah haji yang banyak meninggal kemarin ini. Ya, itu dehidrasi, kepanasan. Karena apa? Karena mereka haji yang tidak punya tasrih. Haji yang nggak punya tasrih ini, kalau dia nggak punya tasrih, berarti dia tidak dapat fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Demikian ikhwah. Iya, yang dia punya tasrih akan dapat kemah, akan dapat makan, akan dapat transportasi. Tapi yang nggak pakai tasrih, ya dia jalan sendiri, cari makan sendiri. Kalau minum banyaklah di pinggir-pinggir itu disediakan oleh pemerintah Saudi Arabia. Tapi kan segitu banyak musyad itu yang pejalan kaki atau haji koboi kata orang. Dia nggak mendapat fasilitas oleh pemerintah. Demikian, dia berjalan begitu, makanya ada yang meninggal di jalan dan seterusnya. Ini dikarenakan pemerintah Saudi Arabia tidak tahu kalau ternyata dia itu tidak diberi fasilitas. Saya memang karena nggak terdaftar. Bagaimana mungkin orang memberikan fasilitas kepada orang yang nggak terdaftar? Makanya para ulama kita sejak dulu mengatakan tidak sah haji yang nggak pakai tasrih. Tidak sah haji yang nggak ada izin dari pemerintah. Demikian ikhwah. Antum pergi dari Indonesia pergi umroh, Ramadan umroh, Syawal. Kemudian itu ngetem aja di Saudi misalnya, masuk ke Gua Hiro lah lama sampai haji gitu misalnya ya, atau masuk ke gunung mana gitu, atau ngumpet di mana sampai waktu haji. Ikhwah, para ulama Saudi Arabia mengatakan nggak boleh, nggak sah hajinya, ya tidak sah hajinya. Karena apa ikhwah? Ya karena bukan masalah hak prerogatif, tapi menimbang keselamatan nyawa jemaah haji. Bukan hanya dia, jemaah haji yang sudah taat, yang memberikan tasrih, ya dia yang berhak mendapatkan tempat-tempat tersebut. Coba bayangkan orang-orang yang nggak punya tasrih entah dari mana-mana, kemudian menjubel-jubel. Orang yang sudah diberi izin, dia jubel-jubelin misalnya, tentu dia akan menzolimi karena dia bukan hak dia. Misalnya begini ikhwah, masjid ini kita anggaplah ini masjid ini kalau dipadatkan padatnya 350 jamaah, nggak bisa tambah lagi.
Dan yang itu sudah terdaftar, yang masuk masjid yang terdaftar misalnya. Tiba-tiba yang nggak terdaftar masuk ke masjid. Masuk ke masjid bisa 50 orang. Sehingga yang terdaftar tempatnya di masjid nggak bisa masuk masjid. Zalim nggak dia? Orang yang masuk tanpa izin itu zalim. Demikian. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, pemerintah Saudi Arabia memberikan khidmat peraturan itu semata-mata untuk meredam tingkat kematian jamaah haji sebenarnya. Masih ingat dahulu ketika jamaah haji Afrika itu menerobos pagar, akhirnya melawan arus, akhirnya gimana? 150 orang meninggal dunia. Demikian, karena mereka menerobos arus. Mereka lihat, kemahnya di situ. Ini gara-gara pagarnya aja. Gara-gara pagarnya aja. Kalau kita ini pagar kita terobos, dekat di situ. Jadi nggak muter. Nah, demikian ikhwah. Padahal itu kan jalur yang memang harus dilalui. Kalau dia terobos itu akan menimbulkan banyak bahaya. Demikian. Kenapa? Jalan-jalan itu kadang-kadang ada simpang, nggak diperkenankan di situ muter, harus muter lagi. Itu semua untuk keselamatan. Demikian ikhwah. Jadi ikhwah, kenapa tidak? Harus pasti? Karena itu yang darurat. Seperti obat misalnya, seorang yang hampir meninggal dunia, ya mungkin dikarenakan ke jantung, apalah namanya, di mana ada satu obat, tapi obat ini dari lemak babi misalnya, atau dari pankreas babi, dan ini obat pamungkas. Inilah obat satu-satunya yang terakhir. Demikian. Tapi lemak babi untuk menyelamatkan orang ini dari serangan jantung. Apa hukumnya makan obat lemak babi ini? Atau bukan lemak babi tadi? Pankreas babi, biar agak keren sedikit kan. Yang diolah dari pankreas babi. Babi ada pankreasnya? Ganti jangan pankreas. Hati babi. Yang dibuat dari hati babi misalnya. Kalau hati pastilah itu jantung kan. Jantung babi misalnya. Gimana hukumnya untuk menyelamatkan nyawa dia? Apakah bisa dikatakan darurat? Kenapa? Ya karena nggak dipasti ikhwah. Ya, saya melihat itu nggak pasti. Siapa bilang? Bisa nggak dia pastikan kalau dia makan pankreas babi, pankreas apa tadi? Kalau dia makan obat dari hati babi ini, bisa nggak dia pastikan pasti selamat nyawanya? Kalau nggak bisa darurat namanya ikhwah. Kalau makan minum tadi memang itu bisa dipastikan. Demikian, ya bisa dipastikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Taib, sama juga dengan ini, sihir dengan sihir. Sihir kan sudah jelas ya ikhwah. Apa hukumnya? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan pada zaman Nabi Sulaiman. Bukan Sulaiman yang kafir, tapi setanlah yang kafir karena mereka telah mengajarkan ilmu sihir. Dan pada kajian kita tentang jilid pertama tentang sihir, itu yang mengajarkan yang belajar ilmu sihir itu kufur. Ya, kufur. Makanya dalam kelanjutan ayat itu mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya kami itu hanya cobaan untuk kalian, jangan kalian kufur. Kalau kalian belajar sihir ini kalian kufur. Jadi baik yang mengajarkan dan yang belajar sihir itu kufur. Terkait dengan sihir kufur. Sekarang permasalahannya dia kena sihir. Oke, kena sihir ini kan. Kemudian bisa enggak? Boleh apa tidak dilawan sihir dengan sihir? Sihir kufur. Boleh enggak kufur dilawan kufur? Itu permasalahannya. Ataukah bisa dikatakan ini darurat? Permasalahannya, bisa enggak dia pastikan kalau sihir ini dilawan sihir ini, lantas sihir ini bisa lari dan dia terselamatkan nyawanya? Itu dulu. Bisa enggak dia pastikan? Demikian. Kalau dia tidak bisa pastikan, maka enggak bisa sihir lawan sihir. Nusrah yang dibolehkan. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bissawab, memang riskan sekali kalau kita katakan bolehnya sihir lawan sihir. Nanti lama-kelamaan orang akan terbiasa dengan sihir-sihir itu ikhwah. Ya. Terbiasa dengan sihir-sihir itu. Seperti misalnya kita lihat sajalah misalnya ketika adanya para dai yang membolehkan musik.
alasannya kalau musik religi. Tengok apa akibatnya. Ya kan? Tengok apa akibatnya. Ada yang apa namanya selawatan joget-joget dengan alasan joget syar'i nanti jadinya. Demikian. Kemarin ada yang setelah melaksanakan MTQ ada acara joget-joget juga diiringan biduan nikah ya dengan pakaian yang pakai jilbab dengan joget-joget. Terbuka semua ikhwah. Ya masyarakat ini mana bisa terbendung. Kalau dibuka dikit mereka mau lebar. Apalagi tidak ada pembatasan yang dikatakan musik syar'i itu apa? Juga nggak ada pembatasannya. Gimana batasnya? Misalnya lah, oke lah, salawat dengan nyanyi misalnya, nyanyi, salawat dengan syar'i, baik dengan musik. Gimana? Apakah harus begini aja seperti kita menyanyikan Indonesia Raya? Allahumma shalli ala Muhammad, begitu. Kalau dia goyang-goyang sedikit gimana? Goyang-goyang kepala. Atau kalau goyang-goyang kepala pakai goyang-goyang bahu, boleh nggak? Nanti yang lain kalau pakai goyang-goyang pinggul atau pakai goyang-goyang macam penari latar belakang Roma Irama yang gini-gini aja gimana? Nggak ada batasannya. Akhirnya jungkir balik boleh. Ini jungkir balik syar'i nanti jadinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sangat mengkhawatirkan kalau kita buka membolehkan sihir lawan sihir dengan alasan darurat ataupun dengan alasan ada manfaatnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi Allahu a'lam bissawab, para ulama yang menyebutkan tak boleh sihir lawan sihir itu masya Allah itu betul-betul menutup pintu kesyirikan, betul-betul syaddu zara'i, ya. Karena Islam itu salah satu karakter syariat Islam itu syaddu zara'i. Artinya apabila syariat mengharamkan sesuatu maka semua jalur yang bisa menuju perkara haram ini tutup habis. Demikian ikhwah. Apabila syariat mewajibkan sesuatu, semua perkara yang bisa mendukung kewajiban ini maka dia menjadi wajib. Ma la yutimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Demikian juga ma la yutimmu as-sunnatu illa bihi fahuwa sunnah dan seterusnya. Demikian ikhwah. Allahu alam bissawab. Terlebih lagi dengan adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, anna Rasulullah sallam su'ila anin nushrati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah, faqala, beliau menjawab, hiya min amali syaitan. Nushrah itu termasuk perbuatan setan. Berarti sihir lawan sihir itu perbuatan setan. Ya, perbuatan setan. Makanya ikhwah, kalau ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, fa in tanaza'tum fi syai'in ila Allah farudduhu ila Allah wa Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu berbeda pendapat tentang satu permasalahan, kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. Ada enggak Allah ataupun Rasulullah memberikan hukum untuk perbuatan ini? Kalau sudah ada, berarti kita harus terujuk kepada sunnah Rasulullah atau keputusan Rasulullah SAW, dan nggak usah mengabaikan dan abaikan saja pendapat-pendapat. Karena bagaimanapun kullu qaulin yu'khadhu wa yurad illa qalu hadzal sahib wa hadzal qabr. Semua pendapat itu bisa diambil, bisa ditolak, kecuali ucapan si pemilik kuburan ini. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak ada, boleh berijtihad. Silahkan ikhwah. Dan satu hal lain, tidak boleh juga kita asal memilih pendapat para ulama. Ya, asal memilih. Oh, ini ada khilafiyah. Ketika ada khilafiyah bukan berarti suka-suka kita memilih. Ya, bukan berarti suka-suka kita memilih. Tapi kita harus pelajari sesuai dengan kemampuan kita. Di mana hati kita tenang. Kalaupun sudah kita pilih, ya sudah laksanakan. Kalau nanti pun mungkin setahun kemudian ternyata kita melihat kok pendapat saya yang saya pilih dulu kurang kuat, ya silahkan pilih pendapat yang lain yang antum lihat lebih kuat dan bisa menutupi kelemahan pendapat yang pertama. Tidak apa-apa. Imam Syafi'i dia ada qaul qadim, qaul jadid, demikian ikhwah. Jadi karena itu yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Makanya, ya,
Dalam Islam itu sangat diperintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Kalau kita nggak menuntut ilmu, maka tidak ada perkembangan tentang kecerdasan kita, ketajaman kita dalam menilai suatu permasalahan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dengan banyak yang antum dengar, dengan banyak hadis yang didengar, dengan banyak tafsir yang didengar, berarti wawasan kan semakin luas. Walaupun memang tujuannya bukan hanya wawasan, tapi amal itu munculnya setelah ada wawasan. Ya. Amal itu munculnya setelah ada wawasan. Kalau antum beramal tanpa ada wawasan, khawatir nanti jatuh pada bid'ah. Demikian ikhwah. Tapi kalau hanya mengandalkan wawasan saja tanpa ada amal, macam orang Yahudi jadinya. Ya, banyak wawasan tapi tak beramal. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi kita lihat lagi. Abu Dawud berkata bahwasanya Imam Ahmad ditanya tentang nushrah. Ya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang nushrah. Faqala rahimahullah, berkata Imam Ahmad, berkata, qala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullah. Bahwasanya Ibnu Mas'ud membenci semua praktek nushrah. Ya, membenci semua praktek praktek nushrah karena ini sihir lawan sihir. Dengan jenis apapun, apakah dia hanya membantu dari jarak jauh ataukah dia memberikan syarat-syarat? Kan sering begitu ikhwah. Ketika dia kena santet, kemudian datang ke tukang sihir. Gimana? Biasanya manggilnya apa ya kalau tukang santet nih? Pak dukun, bukan Pak itu. Apa biasanya? Uwa. Mbah ya, bukan uwa. Masa uwa? Cukali uwa. Itu yang jual es baru uwa. Masa uwa? Mbah ya, kalau mbah ya. Jadi dipanggil mbah supaya agak dalam sedikit dia. Panggil mbah gitu kan ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Mbah, ini ada yang sakit begini. Siapa namanya? Catat. Oh ya, alamatnya di mana? Oke, tenang aja di sana. Biar mbah sembuhkan dari sini. Nah, ada yang begitu modelnya kan? Ada yang diundang si mbahnya. Diundanglah jam sekian. Maka si mbah pun datang untuk mengobati. Demikian ikhwah. Macam-macam caranya. Semua cara itu dibenci oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, dibenci oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat hadis Rasulullah dan Abdullah bin Mas'ud, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini menunjukkan tidak boleh. Tidak boleh nushrah dengan makna istilah. Ya, nushrah dengan makna istilah itu artinya sihir lawan sihir, santet lawan santet. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Auf bin Malik pernah berkata, "Kunna narqi fil jahiliyah." Dahulu kami pernah meruqyah dalam ketika jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang itu? Faqala a'ridu alayya ruqakum. Coba kalian perlihatkan kepadaku bagaimana bentuk ruqyah kalian. Kemudian beliau katakan lagi, la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa ruqyah selama tidak ada mengandung kesyirikan. Mungkin inilah seperti Syekh Bimbas membolehkan pakai daun sider, direndam, diminum airnya, atau teh sider. Kan ada sekarang dibuat teh sider, teh daun sider, atau dimandikan dengan rendaman daun sider. Artinya kan tidak ada di situ kesyirikannya. Tidak ada di situ kesyirikannya. Hanya memang satu hal, dari mana kita tahu dia bisa mengusir jin? Dari pengalaman, misalnya kan, dari pengalaman. Justru ikhwah, dari pengalaman-pengalaman banyak sekali orang-orang yang pakai pengalaman itu untuk mengusir jin. Ya kan? Antum tahu bengleh? Nah, bengleh itu kan macam jahe gitu kan? Macam apa ya? Lengkuas ya. Ah, itu biasa dipakai dukun, dikunyah-kunyah, disembur. Ya, disemburkan ke orang yang terkena jin. Ah, permasalahannya kenapa bengleh? Kenapa enggak jahe? Itu kan bisa mengobati batuk sekalian. Demikian, tenggorokan panas, mengeluarkan angin. Demikian. Jadi kan bisa jinnya bisa pergi, angin pun bisa wes bablas angin ini. Demikian ikhwah.
Demikian. Kenapa kok bengli? Dan dari mana taunya bengli? Nah itu ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab. Terus apalagi itu? Ada minyak Dewi Tunjong yang biasa digunakan oleh para dukun. Antum tahu minyak Dewi Tunjong? Yang gambarnya itu perempuan. Pernah lihat? Itu memang legend kali. Apa sekarang masih ada apa enggak tahu saya. Itu bisa nenek-nenek yang pakai biasanya. Itu ikhwah. Itu biasa dipakai untuk itu. Kemudian jeruk purut, ya kan, jeruk purut. Akan lebih akan lebih. Sekarang ada jeruk harimau itu. Pernah lihat jeruk harimau? Nah itu jeruk harimau. Itu katanya lebih dahsyat lagi itu katanya. Pengaruhnya? Ya Allah alam. Kalau Indonesia Masya Allah memang banyak sekali jenisnya. Kalau bunga-bungaan, bunga apa? Kantil, Masya Allah tuh mantap kalian tuh. Bunga kantil. Bunga rampai. Bunga rampai yang mana? Oh yang hidup di kuburan. Itu. Sekarang Pak jadi bunga hias itu Pak. Nggak di kuburan lagi sekarang. Sudah nggak seram lagi bunga rampai. Itu dia. Jadi banyaklah hal-hal seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi untuk lebih hati-hati maka lakukan saja sebagaimana yang ada dasarnya dari Rasulullah atau dari para sahabat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, itu saja kajian pada malam hari ini. Intinya bahwasanya ya tidak boleh sihir lawan sihir, santet lawan santet, tidak boleh. Tapi kalau nusyuh yang syar'i, dia adalah ruqyah yang syar'i. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Nanti kita lanjutkan lagi pada hadis yang kedua. Baik, silakan antum ada yang mau bertanya dipersilakan. Fadhol. Atau melalui 0813 600 661 dipersilahkan. Mana nih? Apakah memakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa apakah hukum? Ikhwah, kalau dia memakai pakaian yang ada gambar makhluk yang bernyawa, sah nggak pakaiannya? Apa hukumnya? Sah nggak pakainya? Bingung jawabnya. Nggak ada memakai pakaian itu sah atau batal, itu nggak ada. Ya, pada dasarnya memakai pakaian intinya adalah ikhwah untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat. Baik. Selama dia menutup aurat maka dibolehkanlah pakaian tersebut. Baik. Tinggallah masalah eksternal dari faktor lain di luar daripada pakaian itu, apa itu? Seperti motif. Motifnya motif makhluk yang bernyawa. Maka kita katakan ya tidak dibolehkan, tapi bukan berarti kita katakan dia tidak sah nutup auratnya sudah sah. Kita juga kata kalau dia gunakan misalnya digunakan untuk pakaian sholat misalnya pakai batik tuh, kan batik itu kalau kita nggak hati-hati ada kepala burung. Kau perhatikan ada kepala burungnya. Kalau sekedar sayap, ceker, kaki, ekor nggak ada masalah. Karena ikhwah yang dikatakan Ibnu Abbas as-suratu huwa ra's. Yang namanya gambar bernyawa itu ya kepala. Kalau antum potong kepalanya, maka dia jadi enggak gambar makhluk bernyawa lagi. Saya beberapa tahun yang lalu pernah membaca bahkan Ibnu Abbas mengatakan as-suratul wajah. Surah itu wajah. Jadi tadinya saya agak ngingkarin kawan-kawan kita yang buat animasi kartun gitu kan. Ini kok ada kepalanya, sementara Ibnu Abbas mengatakan as-suratul rasu. Wah, kepala kan ada kepalanya berarti masih dikatakan makhluk bernyawa. Walaupun tidak ada tidak ada wajah. Ternyata ada hadis yang itu. Tapi pernah saya baca, terus saya cari-cari, hilang kemana dia perginya. Begitu ya. Yang namanya as-suratu huwa al-wajah. Demikian. Intinya ikhwah, kalau kita memakai pakaian yang makhluk yang bernyawa, salat sah. Tapi permasalahannya adalah ya malaikat nggak datang.
Karena ada makhluk bernyawa seperti itu. Rumah kita yang ada patung, yang ada lukisan yang makhluk bernyawa, nggak masuk ke rumah kita malaikat. Tapi ingat, malaikat ramah, bukan malaikat maut. Malaikat maut masuk aja nih kok. Masuk dia, yakin, coba perhatikan. Jangan antum kira buat patung gajah besar lantas nggak masuk. Rumah di Bougainville, di situ ada kuda. Wah, nggak berani malaikat maut masuk sini. Nggak mati-matilah warga komplek Bougainville. Karena ada kudanya. Enggak. Ya, jadi yang dimaksud adalah malaikat rahmah. Ya, yang senantiasa mendoakan kita. Itu dia ikhwah. Kemudian satu lagi, ketika sedang sholat, mengganggu apa tidak? Saya pernah sholat di masjid apa di sana? Nurul Ikhlas. Itu kan di sana sholat. Begitu Allahu Akbar, di depan ada pemuda pakai kaos warna hitam, tapi gambarnya monyet sedang ngejek. Allah Akbar. Itu betul-betul luar biasa ikhwah. Betul terganggu ikhwah. Kalau monyet biasa masih mendingan. Ini monyet ngejek, artinya kan kita nengok dia ngejek kita. Terganggu sekali ikhwah. Ada lagi yang terganggu, bukan hanya gambar mengganggu. Ada lagi yang mengganggu, yaitu orang yang pakai abang-abang yang pakai celana sempit, ketika dia sujud seperempat pinggul nampak semua, ada celengan tinggi. Itu rasanya mau tak tendang aja. Mulus enggak, hitam iya. Ada demikian itu nggak sah. Kalau itu kita katakan nggak sah karena terbuka aurat. Ada satu lagi yang mengganggu, yaitu kaos alumni yang mencatat semua nama-nama alumni di belakang itu. Itu juga ikhwah. Kita baca. Apalagi kita termasuk situ. Pas sekali saya ini. Kita baca Al-Fatihah sekali baca sepulan. Oh iya, ada saya di situ. Itu mengganggu ikhwah. Mengganggu. Makanya pakaian yang paling bagus itu ketika sholat memang polos. Sebaiknya polos. Tapi kalau enggak polos juga enggak apa-apa. Upayakan jangan sampai mengganggu. Makanya Rasulullah pun terganggu dengan adanya motif-motif. Demikian ikhwah. Kita sebenarnya enggak pakai motif juga terganggu juga sebenarnya sholat kita. Entah siapa yang mengganggu, kita terganggu sendiri aja. Lihat ini tembok Masjid Abu Bakar kan polos kan, enggak ada yang ganggu kan? Tetap aja terganggu kita. Itulah kita. Gimana lagi? Apalagi ada monyet di situ, kamar monyet. Bertambahlah. Jadi ikhwah, itulah dia ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itulah dia ya, upayakan jangan sampai mengganggu. Kalau salatnya salatnya sah, secara fikih sah. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau langsung silakan. Ya. Ya. Tokokkanlah. Tahu? Masa kita mau diam-diam saja? Kok sihir aku ya? Masa diam aja? Hah? Dia suruh cabut? Enggak, itu enggak. Kenapa? Dia mengakibatkan. Hanya masalahnya untuk memastikan dia yang nusroh itu susah. Beda kalau maling. Ada saksi. Sekarang ini dia yang nyihir kita. Siapa saksinya? Kita cari jin lain. Coba jin mana yang jadi saksi bapak ini? Mbah bukan Mbah ini. Enggak bisa ikhwah. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa dia menyantet? Gimana caranya? Kan nggak bisa dipastikan. Berarti kata ustadz yang lain, menurut bapak, ini dukun 3 rumah darimu. Waduh, demikian nggak bisa kita buktikan. Demikian ikhwah. Ya jadi Allahu a'lam bishawab. Kalau memang bisa dibuktikan, dipastikan, ya diancam aja dia, kutikam mbak, buang jin bapak itu, boleh. Masalahnya dibuangnya dipindahkan ke kita. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kaligrafi dipajang di rumah? Ikhwah, kalau kaligrafi antum seperti mungkin coach bahasa Arab misalnya gitu kan. Misalnya illam yudrok kullah la yudrok jullah, misalnya begitu kan. Kalau enggak didapat semua, maka jangan tinggalkan semua, misalnya begitu ya. Misalnya tuh buat
wa kaifa nggak salah. Artinya kalau yang ditulis itu berupa Al-Quran, antum tulis kaligrafi Al-Quran. Sekarang kan ada kaligrafi yang modern, yang peta-peta. Antum pernah lihat nggak? Peta-peta dia. Jadi Bismillah tapi peta-peta. Satu peta itu nanti Al-Fatihah. Tapi memang baca mana dia mesinnya begitu. Jadi peta-peta. Pernah lihat kan kaligrafi ini baru ini. Sebelumnya nggak ada kaligrafi gini. Yang dulu kan yang ada rik'ah, kemudian thuluth, khot, nasakh, dan khot apalagi gitu kan diwani dan seterusnya. Tapi kaligrafi kalau dia isinya ada Al-Quran, kira-kira memang Al-Quran ini dibuat untuk sebagai penghias dinding, untuk menghiasi dinding. Itu kan kalamullah, ikhwah. Allah menurunkan perhiasan itu bukan untuk menghiasi dinding rumah antum, atau dibuatkanlah kalimat, biasanya ayat kursi, dibuat berapa kalibrasi taruh di ruang tamu misalnya. Ya cantik sih, tapi memang nggak ada yang baca. Hanya sebagai penghias ruang tamu. Kira-kira menurut antum layak nggak Al-Quran dijadikan sebagai hiasan ruang tamu, seperti kalau antum meletakkan sendok atau meletakkan hiasan dinding yang lainnya sejajar dengan Al-Quran? Tentu kan tidak, ikhwah, tidak layak. Al-Quran itu Allah turunkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya kan pernah ceritakan ketika kita semobil dengan Syekh Uwaisyah, muridnya Syekh Albani. Dulu pernah datang ke Medan kan, berapa tahun yang lalu, 10 tahun atau lebih. Jadi waktu itu kita naik di mobil ikhwan kita yang ada yang mainan, kan biasa tuh mainan di bawah dikaitkan di ini kaca spion. Kan biasa tuh ada mainan-mainannya. Mainannya itu ada bacaan Asmaul Husna. Jadi dia tanya sambil ini kan, tentu kan mainan itu kan goyang-goyang begini kan. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Kita terdiam. Kalau kita bilang perhiasan, di mana gitu? Kalau kita bilang terus kalau nggak perhiasan, jadi untuk apa? Untuk berkah. Lebih parah lagi kan? Coba kira-kira begini, ikhwah. Pernah nggak antum melihat mobil di belakangnya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Coba itu untuk apa? Supaya apa? Kira-kira supaya apa? Ada nggak antum yang punya ini? Mobil yang punya bacaan ini? Supaya dia tahu motivasinya apa dia buat seperti itu. Supaya tahu kita. Kalau cocok kita tiru juga. Apa kira-kira? Kalau antum kira-kira apa? Kenapa dia buat itu? Hah? Identitas, bilang Muslim. Kenapa rupanya kok itu pula? Kalau identitas, apa kira-kira? Kalau ambil berkah, gimana kira-kira? Bisa dibilang ambil berkah? Dia ima ambil berkah atau pakai hias? Demikian ikhwah, hias atau taruhlah identitas ya. Identitas berarti 3. Karena di luar letaknya bukan dalam. Berkah, identitas atau hiasan. Jadi gimana ini? Mana yang lebih kuat ini? Identitas. Lebih kuat identitas? Saya yakin enggak. Ya. Itu perhiasan, hias. Untuk menghiasi mobil supaya terlihat dia adalah mobil seorang muslim. Kalau bisa jangan dicuri. Demikian ikhwah, itulah dia. Demikian juga mainan itu yang digantung di kaca spion untuk lihat di belakang. Jadi kata Syekh itu ini untuk apa? Kita diam. Tadinya mungkin kita biasa-biasa, ya udah gantung ya, ada banyak asmaul husna, Al-Ali, Al-Quddus, Ar-Rahman gitu kan. Ketika ditanya begitu emang bingung kita jawabnya. Untuk apa ya? Mau bilang perhiasan, kena bogem lah kita dengan Syekh itu. Demikian. Akhirnya karena kita diam, untuk jimat ya katanya, atau untuk ambil berkah. Kita juga diam, lebih parah lagi kan kalau kita iya kan. Kita panitia daurah buat ambil berkah kayak gitu, akhirnya
Gunting mana? Gunting mana? Simpan aja di gunting, set, simpan dalam laci. Memang ikhwah ketika ditanyakan nggak bisa jawab kita betul. Mungkin selama ini kita hanya ikut-ikutan kan, ikut-ikutan. Nanti ada yang jual bacaan Bismillah taruh depan pintu, ya kan? Pintu. Demikian. Kalau dulu iyalah waktu masalah peralihan dari Soeharto ke Habibie. Zaman apa namanya? Reformasi, gantungi sajadah, pribumi gitu kan. Oke lah supaya nggak dijarah. Tapi seperti itu kan tidak begitu banyak gunanya, ikhwah. Makanya Allahu a'lam bissawab. Ya, jangan jadikan Al-Quran sebagai hiasan dinding. Jangan. Dan umumnya juga hiasan dinding itu saking bagusnya kaligrafinya, ikhwah, tak bisa dibaca. Yakinlah antum. Saya pernah melihat satu kaligrafi sulus. Kaligrafi sulus itu memang nggak beraturan. Di mana ianya, di mana wawunya gitu kan. Karena kita sudah pernah membaca ayat inilah maka kita tahu ini bacaannya. Kalau bagi yang nggak pernah nggak akan tahu dia bacanya apa. Tapi memang indah sekali bacaannya. Indah. Berarti kan memang mau ditampilkan keindahan, bukan ayatnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Terus bagaimana dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Ikhwah, kembali kepada kebenaran itu standarnya Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar mengatakan, "Ma umirtu bitasyil masajid." Aku tidak diperintahkan untuk menghias-hiasi masjid. Itu kata Umar. Aku tidak diperintahkan untuk menghias-hiasi masjid. Demikian. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita buat masjid yang terpenting apanya sekarang? Kalau masjid itu apa yang penting? Nyaman, sajadahnya, cuacanya ya, sejuk, kemudian sound system kan itu ya, sound systemnya, penerangannya, ambalnya. Adapun yang buat kaligrafi itu mahal loh, buat kaligrafi itu mahal buat kaligrafi. Kita kumpulkan infak kaum muslimin untuk buat kaligrafi, sayang sekali kan. Demikian. Ada baiknya kita buat supaya sejuk. Kalau bisa dari mulai subuh sampai isya full AC-nya, jadi semua bisa datang nyaman di masjid. Kalau bisa tidur-tiduran asalkan nggak ences misalnya begitu kan. Ya kan masjid. Demikian. Jadi itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, Allahu a'lam. Jadi tidak usah dipajangkan, tidak usah dibuat kaligrafi. Antum mau kepingin hiasan dinding yang lain banyak, ikhwah, banyak sekali hiasan dinding. Ada yang mau langsung? Ya. Supaya apa? Iya, karena ada yang jual stiker dari rumah ke rumah, jual itu. Iya, sama aja. Memang ada orang muslim mau masuk rumah nggak pakai bahasa assalamualaikum? Saya kira udah nggak perlu lagi. Kecuali gini, stikernya kalau Anda mau masuk ucapkan assalamualaikum. Jadi jelas ikhwah, ucapan ketika mau masuk rumah orang. Ucapan assalamualaikum. Apakah saya boleh masuk? Itu sekalian. 1, 2, tidak boleh nengok ke dalam. 3, sekalian tuh stiker panjang situ samping. Sekalian kasih sunnah-sunnah bertamu. Ya sekalian aja. Kalau emang kenapa assalamualaikum aja nggak tahu apa maksudnya? Itu ikhwah ya. Dan assalamualaikum itu kan bukan wahyu Allah kan. Assalamualaikum itu. Apakah berdosa jika kita waspada berhati-hati terhadap seseorang anak yang terlihat seperti su'zon jika dia sudah kenal pola tingkah yang biasa dulu lalunya hingga membuat kita membaca apa ini? Apakah berdosa jika kita waspada terhadap seorang anak yang terlihat seperti su'zon jika kita sudah kenal pola tingkah yang biasa dia lakukan sehingga membuat kita membaca kemungkinan sikapnya di kemudian hari? Apa maksudnya? Gak ngerti saya. Ini bahaya tinggi sekali. Saking tingginya gak paham. Bagaimana sikap kita ketika ada ikhwan yang tidak saling teguran lebih daripada 3 hari karena satu masalah? Ikhwah, disyariatkan bagi kita islah datal bain, yaitu
mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Bahkan dibolehkan berdusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Boleh bohong. Misalnya dua orang sedang berbohong, si A dengan si B, kita katakan, B, si A titip salam loh. Dia titip salam ke antum. Nah, ketika ketemu dengan si A, dia katakan, A, si B titip salam. Tapi sering saya katakan, antum sebagai orang ketiga yang ingin mengislah mereka berdua, hati-hati yang seperti ini. Hati-hati. Ini malah bisa kalau kita salah momennya, malah membuat lebih parah. Ketemu si A dengan si B, ente titip salam, nggak tahan ya? Sorry ya, nanti kan begitu. Siapa titip salam? Loh, kata si A, jadi masalah kan kita. Semakin parah, bisa semakin parah ikhwah. Karena apa? Karena loh, ini bohong sih, kan jadinya diserang. Akhirnya apa? Ada front ketiga jadinya. Ada musuh ketiga. Demikian karena dianggap telah mengada-ngada. Jadi hati-hati. Dan kalau berhasil, masya Allah, dibolehkan bohong itu. Dibolehkan bohong itu. Demikian ikhwah. Ya, disyariatkan untuk mengislah di antara keduanya. Dan biasanya yang bisa mengislah ini orang yang dianggap memang punya pengaruh bagi yang keduanya. Kalau enggak bisa. Ya, kalau enggak bisa. Allahu a'lam bishawab. Karena bagaimanapun lebih 3 hari enggak dibolehkan kan? La yahillul muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot ataupun tak cakapan dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Jadi syariat itu memberikan kita dispensasi 3 hari. Demikian ikhwah. Saya sebutkan dalam kajian. Manusia itu semakin tambah umur, semakin susah untuk membersihkan hatinya. Anak-anak ini misalnya, tengkar dia pagi, jam 8, jam 10 bisa selesai. Coba kalau kita tengkar jam 8, jam berapa selesainya? Bisa jam 10, tapi 6 tahun yang akan datang, jam 10-nya. Demikian susah kita yang sudah tua-tua ini, semakin tua semakin susah untuk damainya. Beda dengan anak-anak yang masih bersih-bersih begini, mudah damainya mereka. Pakainya tadi sudah nangis-nangisan, tabok-tabokan kan. Mereka sudah pukul-pukulan, musuh-musuhan, akhirnya kandungan orang tua. Besok si anak selesai, orang tuanya belum selesai. Karena begitu, orang tuanya belum selesai. Demikian ikhwah, itulah dia. Jadi ya kita harus harus benar-benar berupaya menghilangkan ego, menghilangkan ego kita jangan sampai melebihi daripada 3 hari. Ustadz, anak akhwat SMP yang sudah balik difasilitasi HP, Android dan internet oleh orang tuanya lalu untuk menonton film Korea, drakor lah. Apakah orang tuanya ikut menanggung dosa? Lah iya. Antum menyediakan fasilitas, kemudian antum tak kontrol. Demikian ikhwah. Apalagi sekarang ini Korea itu jadi sorotan, lagi happening sekali bagi para penikmat drama dan film. Semuanya Korea. Demikian ikhwah. Dan memang iya ikhwah, mak kita masih banyak yang suka dengan film Korea ini. Masih banyak. Ngaji sudah 5 tahun, 6 tahun, tapi untuk meninggalkan drama Korea, saya pernah tanya. Ada satu orang ngaku kan, mak. Ibu kenapa suka film Korea? Aktingnya Ustadz, Allahu Akbar, banyak lagi akting selain Korea. Afrika sana juga banyak akting. Dia bilang. Ujung-ujungnya kenapa Pak? Karena masalah ganteng dan cantiknya. Nah sekarang standar cantik itu sekarang Korea. Kalau dulu kan Eropa, pindah ke Arab, pindah ke India, sekarang Korea. Demikian. Nanti lama-lama mungkin Sumatera Barat jadi standarnya, kita nggak tahu. Nggak tahu. Itulah manusia, nggak tahu standar intinya itu apa, nggak tahu. Pokoknya apa yang jadi top aja udah itulah jadi standarnya. Demikian ikhwah. Dulu sampai Bollywood, ya kan. Sekarang udah drakor dan lain-lainnya, itulah dia ikhwah. Itulah manusia, nggak ada yang beres, nggak tahu standarnya apa. Makanya kita harus karena Allah tahu kita ini bagaimana. Allah turunkan syariat supaya kita nggak gerak-gerak kemana-mana, tahu standar yang benar itu apa. Demikian ikhwah. Supaya jangan jadikan wajah itu sebagai standar, fisik standar. Yang standar yang benar itu adalah ketakwaan. Baik ikhwah, itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Intinya jangan. Intinya antum kena kalau antum menyediakan itu. Kalau antum sediakan, kemudian atau tahu antum diam-diam saja, antum kena. Ya, karena bagaimanapun man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Antum punya kuasa terhadap anak antum. Ya, kalau kamu masih
dengar film Korea, drama Korea, Bapak ambil. Begitu, HP-nya. Jadi yang boleh apa nih Pak? Misalnya. Apa yang boleh misalnya? Antum kalau ngasih anak HP apa yang boleh ditengok? Tilawah, kajian. Enggak kali bagi anak sekarang ini. Apalagi anak antum sekolah SMP umum. Kajian. Yang mana kajian? Terus setelah itu ya tilawah. Nyanyi-nyanyi enggak ada, nyanyi-nyanyi. Ya begitu kan. Nah, demikian. Intinya ya ikhwah berusahalah untuk kita mengawasi, memproteksi anak-anak kita dari dampak-dampak yang buruk. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.